Halo teman-teman semua, kali ini kita akan membahas tentang tonometri. Jadi, tonometri adalah pemeriksaan untuk mengukur tekanan di dalam mata atau disebut tekanan intraokular tanpa perlu mengkanulasi mata. Fungsi dari tonometri yang pertama ada pengukuran tekanan intraokular dengan memakai alat-alat terkalibrasi yang melakukan atau meratakan kornea. Yang kedua, tonometri dapat membantu dokter mengetahui apakah pasien tersebut beresiko glaukoma atau tidak. Yang ketiga, mayoritas penderita glaukoma memiliki tekanan mata di atas 20 mmHg, sedangkan tekanan mata normal berkisar antara 12 hingga 22 mmHg. Pengidap glaukoma seringkali tidak memiliki gejala apapun. Oleh karena itu, diperlukan pemeriksaan tonometri yang mampu mendeteksi peningkatan tekanan dalam bola mata. Banyak sekali jenis-jenis dari tonometri. Contohnya ada tonometri Goldman, tonometer Perkins, pneumatonometer, tonometer non-kontak, dynamic contour tonometri, transpalpebra tonometer. Yang pertama, kita akan membahas tentang tonometri Goldman. Pada tonometri Goldman terdapat slit lamp dengan sinar biru, tonometer aplanasi, fluorescent strip, obat tetes anestesi lokal. Pada tonometri Perkins, tonometer ini bersifat portable, pencahayaan pada prisma berasal dari baterai dan tekanan yang diberikan secara manual. Pneumatonometer, pompa sumber tekanan udara sebagai pengaktif sensor, sensor untuk mengukur tekanan intraokular yang diletakkan pada mata, transducer yang mengubah tekanan udara menjadi signal elektrik, dan unit penguat pada pencatat signal serta pengubah tampilan ke dalam rekaman kertas atau dalam bentuk digital. Tonometri non-kontak. Tonometer non-kontak menggunakan semburan udara sebagai pengganti prisma untuk meratakan kornea, sehingga tidak ada lagi kontak langsung antara mata dengan alat yang dapat mencegah penularan penyakit. Alat ini juga mengeluarkan cahaya yang diarahkan ke kornea yang sudah diratakan oleh semburan udara. Cahaya ini kemudian direfleksikan oleh kornea yang sudah rata ke fotoreseptor yang mengaktifkan penghentian semburan udara. Dynamic contour tonometri. Ujung tonometer atau yang biasa disebut dengan tip mempunyai kemampuan untuk menyesuaikan bentuknya terhadap kornea. Bentuk konkav dengan diameter 10,5 mm. Sensor tekan mini ditanamkan pada ujung tip. Penghasil suara memastikan posisi tiap tip tepat kontak pada kornea. Pascal komputer berguna untuk menetralkan efek yang bervariasi pada tiap individu serta mengkalkulasikan perubahan yang terjadi pada saat diberikan tekanan. Layar tepat pembacaan hasil pengukuran dan kalkulasi tekanan oleh komputer Pascal. Yang terakhir ada transpalpebral tonometer. Pada transpalpebral tonometer, tip sebagai operation button, rod sebagai stop button, displaynya menggunakan tenaga baterai dan cap indikator suara. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang cara kerja dari tonometer. Cara kerja tonometer yang dibahas di sini adalah tonometer Goldman, karena tonometer Goldman telah diakui sebagai salah satu tonometer paling diakui dan teliti dibandingkan dengan tonometer lain menurut Golster 1965. Tonometer Goldman menggunakan hukum Imbert-Fick yang menjelaskan tentang bola berdinding tipis kering. Bunyi hukum tersebut adalah tekanan pada mata di dalam bola mata sama dengan gaya yang menekan permukaan dibagi dengan luas permukaan yang ditekan yang menghasilkan rumus sebagai berikut. P sama dengan F per A, di mana A merupakan luas daerah tekanan, pi R kuadrat, diameter A adalah plus minus 3,06 mm. Oke, dari cara kerjanya yang pertama, permukaan depan prisma dibersihkan dari air dan dikeringkan dengan tisu kering. Hal ini untuk menghindari bahan-bahan yang mungkin meninggalkan residu toksik bagi retina yang harus dihindari. Selanjutnya, slit lamp digeser sesuai dengan posisi yang nyaman bagi pemeriksa.
Selanjutnya, penyaring biru dimasukkan ke dalam jalur slit lamp dan dibuka pada posisi yang paling lebar dan harus cukup oblik pada sesi tepi iluminasi prisma sehingga tidak menimbulkan refleksi yang mengganggu. Selanjutnya, obat tetes anestesi lokal diteteskan pada kornea. Obat ini berguna untuk keakuratan tonometri. Pemeriksa memberikan zat pendar untuk mengamati batas meniskus kontak kornea dari tonometri. Zat pendar harus segera ditambahkan. Selanjutnya, slit lamp diatur sehingga subjek juga merasa nyaman. Subjek diminta untuk menatap lurus ke depan dan menahan kedipan mata. Slit lamp ini digeser sepanjang aksis optikus untuk mencapai kornea dengan menggeser tonometer ke belakang. Keseluruhan alat bergerak kira-kira 2 mm sampai 3 mm anterior ke arah kornea. Posisi awal harus lebih rendah dari aksis visual sehingga memungkinkan untuk memeriksa daerah di bawah bulu kelopak mata tanpa menyentuh. Bila diperlukan, kelopak mata diangkat sedikit lalu prisma diposisikan berada di tengah-tengah. Pemeriksa mulai melihat dari biomikroskop, lalu tonometer diarahkan ke depan perlahan tepat ke permukaan kornea tersentuh. Selanjutnya, perubahan bentuk kornea dapat diamati. Sekian penjelasan tentang tonometer. Semoga penjelasan ini bermanfaat. Sampai jumpa kembali.